Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian dengan judul Adsorpsi logam berat Pb dari limbah cair dengan adsorben arang bambu aktif. Pb atau timbal adalah unsur kimia dengan nomor atom 82. Pb merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui sehari-hari. Sebagai logam berat, Pb digolongkan ke dalam bahan pencemar yang berbahaya. Pb berada di dalam air dalam bentuk PbOH2. Kebanyakan Pb yang ada di bumi memasuki sistem perairan alam dan terakumulasi yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia. Jika terserap ke dalam tubuh manusia, Pb atau timbal dapat menyebabkan kecerdasan anak menurun, pertumbuhan badan terhambat, bahkan dapat menimbulkan kelumpuhan. Salah satu usaha untuk mengolah limbah Pb adalah dengan cara proses adsorpsi. Adsorpsi dipilih karena merupakan metode yang relatif sederhana dan dapat menggunakan adsorben dari bahan alam dari sisa-sisa biomasa yang tidak terpakai. Pada penelitian ini, arang bambu yang diproduksi secara tradisional digunakan sebagai adsorben. Arang bambu adalah bahan yang baik untuk digunakan sebagai adsorben karena mempunyai daya adsorpsi yang baik. Ada beberapa alasan digunakannya arang bambu sebagai adsorben. Yang pertama yaitu mempunyai pori-pori mikro yang spesial. Yang kedua, mempunyai karakteristik biologi yang spesial. Yang ketiga, densitas yang tinggi dari struktur pori-pori yang baik. Dan yang terakhir adalah luas permukaannya lebih besar daripada arang kayu, yaitu sebesar 300 meter pangkat 2 per gram. Sedangkan untuk arang kayu sendiri sebesar 30 meter pangkat 2 per gram. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh aktivasi dan tinggi packing arang bambu terhadap efektivitas adsorpsi. Proses adsorpsi dengan menggunakan arang bambu pada penelitian ini dilakukan secara kontinu. Ada dua metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu penyiapan arang bambu, di mana dalam proses ini arang bambu dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu diayak sampai ukuran 8 mesh. Sebagian arang bambu diaktifasi dengan cara dipanaskan pada suhu 140 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dihilangkan uap panasnya di desikator. Yang kedua ada penyerapan limbah logam berat. Metode ini dilakukan dua perlakuan. Yang pertama simulasi limbah Pb, yaitu dengan melarutkan Pb nitrat pada aquades dengan perbandingan 0,1595 gram Pb nitrat pada 10 ml air ditambahkan asam nitrat dengan perbandingan 1:1. Kemudian dilarutkan ke dalam 1000 ml aquades. Konsentrasi PbOH2 yang terbentuk sebesar 1000 ppm, kemudian diambil 10 ml untuk diencerkan sampai 1000 ml untuk membuat larutan PbOH2 10 ppm. Perlakuan yang kedua adalah penjerapan. Proses ini dilakukan dengan memasukkan arang bambu ke dalam kolom gelas. Kolom gelas diisi dengan arang bambu hingga ketinggian 10 cm. Diisi dengan air suling, digoyangkan untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Hubungan bagian atas kolom dengan pipa aliran PbOH2 dengan lajur alir kontinu 2 cc per detik. Larutan yang keluar diukur konsentrasinya menggunakan spektrofotometri serapan atom setiap 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Kemudian dilakukan dengan cara yang sama dengan mengubah ketinggian packingnya menjadi 15 cm. Serta untuk arang bambu yang diaktifasi. Dari percobaan diperoleh Ca yang digunakan untuk menentukan nilai K dengan perhitungan model Thomas. Pada hasil dan pembahasan bisa dilihat pada grafik 1 dan 2, pada tinggi packing 15 cm terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah menit ke-25. Sedangkan pada tinggi packing 10 cm tidak terjadi penurunan yang signifikan. Dari grafik dapat terlihat bahwa aktivasi arang bambu berpengaruh terhadap penyerapan PbOH2. Hal ini dapat dilihat dari grafik konsentrasi yang semakin menurun pada arang bambu yang diaktifasi, sedangkan pada arang bambu yang tidak diaktifasi penyerapannya tidak maksimal.
Ditunjukkan pada grafik 1, semakin lama waktu penjerapan konsentrasi PbOH2 menurun sampai menit ke-10 dan menit berikutnya naik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan jerap arang bambu tanpa aktivasi kecil. Bahkan pada menit ke-15 dan selanjutnya tidak terjadi penjerapan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin naiknya konsentrasi PbOH2. Sedangkan pada arang bambu yang diaktifasi, kemampuan jerapnya baik. Ditunjukkan pada grafik 1, konsentrasi PbOH2 terus menurun seiring bertambahnya waktu jenuh. Pada menit ke-30, penjerapannya belum mencapai titik jenuh. Hal ini dapat diartikan bahwa arang bambu masih dapat menjerat PbOH2. Persamaan model Thomas didapatkan nilai KTH untuk tinggi kolom 10 cm sebesar 0,000841, nilai KTH untuk tinggi kolom 15 cm sebesar 0,00099. Ini berarti konstanta jerap pada packing 15 cm lebih besar dari tinggi packing 10 cm. Dari perhitungan adsorpsi kontinu berdasarkan model Thomas diperoleh nilai KTH pada arang bambu yang tidak diaktifasi sebesar 0,00099 dan nilai K pada arang bambu yang diaktifasi sebesar 0,001305. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivasi berpengaruh pada kemampuan menjerap dari arang bambu. Pada arang bambu yang diaktifasi, kemampuan menjerapnya bagus, sedangkan pada arang bambu yang tidak diaktifasi, kemampuannya kurang optimal. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa tinggi packing mempengaruhi adsorpsi. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.